Halo semua, balik lagi pada kesempatan kali ini saya akan bawain review dari Iko Hi-Ear-C. Sebelum videonya dimulai, disclaimer dulu. IM ini dikirimin langsung oleh Iko-nya, terima kasih banyak. Namun seperti biasa, isi video ini 100% opini pribadi saya sendiri. Iko Hi-Ear-C ini merupakan IM hybrid 1DD dan 4 balance armatur, dengan harganya yang berkisar 79 US dollar. Yuk kita mulai dari boxnya dulu. Ini boxnya aesthetically pleasing ya, keren juga dia ngedesainnya. Belakangnya ada speknya. Yuk kita buka. Waktu dibuka disambut dengan amplop Iko yang isinya apa aja? Isinya dia ada manualnya kalau nggak salah. Nih. Bener, ada manualnya. Ini ada warranty cardnya, dan ini ada kartu Iko yang saya nggak bisa bacanya. Untuk wadah dalamnya seperti ini. Dia ada tulisannya. Dan sayangnya ini nggak dapet pouch bawaan. Ya, lumayan sih sebenarnya pouch bawaannya Iko meski agak kekecilan, tapi ya fungsional. Untuk penampakan IM-nya saya beresin dulu sebentar. Ini dia si IM-nya. IM-nya dari penampakannya jujur aja ini terlihat agak generik ya bodinya. Untuk belakangnya dia pakai PC atau polikarbonat atau plastik. Sedangkan untuk kabelnya ini agak tipis tapi ya fungsional. Dia terminasinya 3.5 single-ended. Untuk fittingnya gimana nih? Bentuknya generik, apakah nyaman atau enggak? Jawabannya yes, dia nyaman. Karena bentukannya yang generik itu, ini nggak tahu dia copy paste dari IM apa. Kayak mirip KZ atau bukan, nggak tahu juga sih. Tapi ini nyaman banget. Dan juga sound isolation-nya ini lumayan bagus. Untuk penampakannya saat digunakan, anggap aja ada di sebelah sini. Kita masuk ke bagian soundnya. Soundnya dites pakai iFi Zendek V2, Moonriver 2 Ti, dan Vio BTR7. Pakai stock cable dan stock ear tips. Musiknya dari Apple Music yang genrenya ada J-pop, J-rock, anisong, EDM, rap, jazz, dan metal. Untuk gambaran besar soundnya dia tuh W-shape. Ngebass, mid maju, dan lower treble-nya ngecering. Untuk review bagian sound ini saya bakal buat reviewnya dari perspektif si Iko Hi-Ear-C ini sebagai monitoring grade tool sama seperti klaimnya. Kita mulai dari bassnya. Bassnya boosted tapi kuantitinya bukan bass head. Bassnya forward yang mungkin dibuat begini untuk ngebantu monitoring suara bass dan sesuatu yang berhubungan dengan rhythm lebih mudah. Presentasi bassnya dia tuh speedy, punch-nya oke, tapi rumble-nya nggak begitu deep. Ini cocok banget untuk dengerin double pedalan dan si bassnya sendiri punya separasi yang bagus. Dengan contoh kita bisa misahin suara kick drum dan suara drum dari bass dengan mudah. Individual yang butuh monitoring suara rhythm bass macam drummer atau bassis bisa banget pakai IM ini. Kita masuk ke midrange-nya. Midrange-nya gimana? Midrange-nya saya notice dia upper mid-nya agak forward. Saya sendiri yang suka hobi nyanyi-nyanyi mengapresiasi hal ini. Kenapa tuh? Ini bisa banget ngebantu kita untuk monitor suara yang lagi kita nyanyiin. Suara vokal kita tuh kerasa kepisah dari musik atau background-nya. Kalau treble-nya IM ini punya lower treble dan mid treble-nya lumayan agak ngecering ya. Yang ngebantu juga bikin kita immerse saat perform. Jadi menurut saya tonality Hi-Ear-C ini ya bener dituning sebagai monitoring grade IM. Dia bisa ngelakuin tugas apa yang diklaiminnya dengan bagus. Tapi ya nggak cuman buat monitoring juga sih, kalian bisa pakai ini untuk personal music enjoyment dan buat daily
musikan. Kita masuk ke bagian technicality-nya. Technicality-nya gimana? Saya mulai dulu dari stage-nya. Stage-nya dia above average, lumayan luas untuk diharganya. Udah punya exact wall placement dengan bentukan yang simetris. Untuk imagingnya, sayangnya biasa aja. Kalau bahasa saya sih, imagingnya 2,5 dimensi ya. Dia nggak asal bunyi tapi udah bagus untuk diharganya. Sedangkan untuk separasi dan positioningnya dia bagus. Dia punya separasi yang cukup tajam dan jelas pinpoint asal suaranya. Untuk gaming juga ini recommended banget. Detail retrieval-nya dia above average, kebantu juga dari jumlah driver count-nya yang lumayan banyak. Dia bisa ngasih detail yang cukup oke dibandingkan kompetitor yang harganya mirip-mirip. Kita masuk ke bagian komparasi. Kalau di-compare-nya ke Ico OH2. Ico OH2 dia merupakan single DD yang punya suara yang termasuk flat. Kalau di-compare-nya ke Hi-Ear-C. Fokus suara OH2 ini mid-range-nya. Dia mid-nya low sounding banget yang ngingetin saya ke headphone macam Sennheiser 580, 650, dan 660S. Kalau technicality-nya, Hi-Ear-C ini jauh lebih bagus dari OH2 dari semua sisi. Kalau di-compare-nya ke Moondrop Aria dan Aria SE, harganya mirip-mirip. Aria dan Aria SE punya build quality yang lebih oke, tapi untuk fittingnya lebih nyaman di Hi-Ear-C. Tapi jeleknya Aria ya chatnya ngelotok-ngelotok gitu. Ya, tahu sendirilah penyakitnya Moondrop. Untuk soundnya kalau Aria OG dia tipikal VDSF mid bass boosted Harman modified-nya Moondrop. Sedangkan kalau Aria SE lebih kecil quantity bassnya dan lebih fokus di clarity mid range. Sedangkan technicality-nya Hi-Ear-C ini sekali lagi lebih bagus dari kedua Aria yang saya sebutin tadi dari semua aspeknya. Kita masuk ke konklusinya. Jadi gimana nih? Hi-Ear-C ini recommended nggak? Kalau sebagai monitoring grade IM ini jawabannya yes. Dia bisa ngasih pengalaman monitoring yang proper. Kalau misalkan buat personal enjoyment atau daily IM gimana bang? Kalau itu jawabannya ya balik ke preferensi kalian masing-masing. Ico Hi-Ear-C ini punya suara yang termasuk energetik. Kalau kalian yang suka suara begini ya kenapa nggak gas aja. Tapi seperti biasa ya audio ini subjektif banget. Balik lagi kalian harus timbang-timbang sendiri. Apa yang saya jelasin nih cocok nggak sih sama kriteria IM kalian atau enggak. Ya udah sekian dari saya. Kalau berkenan boleh dong minta sub, like, dan share juga. Terima kasih sekali lagi untuk Ico Audio. Bye-bye.